Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang pemusatan data. Kita masih bicara tentang statistika. Nah, yang selanjutnya adalah pemusatan data. Nah, tujuannya adalah bahwa nanti kita akan belajar tentang 3 bagian dari pemusatan data. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Yang ketiga adalah modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul, baik data tunggal maupun data berkelompok. Namun sebelum kita belajar tentang pemusatan data, maka kita perlu tahu dulu apa itu notasi sigma. Notasi sigma ini digunakan untuk menjumlahkan bilangan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Simbolnya seperti huruf E, tapi itu dalam huruf Yunani, itu adalah bacanya sigma. Artinya adalah jumlah dari beberapa data yang dihitung. Notasi sigma akan kita gunakan untuk menyederhanakan simbol jumlah. Contohnya adalah misalkan terdapat bilangan yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Maka untuk menghitung nilai dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5, kita dapat menggunakan simbol yang itu simbolnya sigma itu tadi. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 itu sama dengan sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan 5. Nah, itu tentang notasi sigma seperti itu. Jadi untuk menjumlahkan beberapa data menjadi bentuk yang lebih sederhana simbolnya. Nah, selanjutnya, yang pertama kita akan belajar tentang rata-rata atau mean. Mean untuk data tunggal itu sebelumnya kalian sudah pernah belajar. Jadi nilai rata-rata itu dihitung dengan cara membagi hasil penjumlahan dari seluruh data dan banyak data yang dihitung. Ya, atau rumusnya adalah rata-rata atau mean itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kalau disimbolkan menjadi X bar, ini X ada garis atasnya, dibacanya X bar, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N. N ini adalah banyaknya data. Jadi data terakhirnya adalah Xn dibagi dengan N. Atau kita juga dalam notasi sigma kita dapat menyimbolkan bahwa X bar itu sama dengan 1 dibagi N, atau 1 per N, dikalikan dengan sigma XI. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Karena jumlah data, karena banyak datanya itu N. Jadi ini 1 per N dikalikan sigma XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Contohnya adalah, di sini diketahui nilai ulangan matematika dari 15 siswa adalah 63, 38, 40, 45, 32, 50, dan seterusnya sampai dengan 80. Perintahnya adalah tentukan rata-rata dari data tersebut. Maka cara menyelesaikannya adalah yang pertama, rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi X bar itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N. Karena datanya ada 15, maka ini X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan X15 dibagi dengan 15. N-nya 15. Di sini ada X bar sama dengan 63 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 45 dan seterusnya ini sampai dengan 80 dibagi dengan 15. Hasil penjumlahannya ternyata adalah 775. Dibagi dengan 15, jadi rata-ratanya adalah 51,67. Baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai rata-rata untuk data berkelompok. Nah, mungkin ini yang baru. Jadi ada 3 cara untuk menentukan nilai rata-rata data berkelompok. Yang pertama dengan metode biasa, yang kedua dengan metode rataan sementara, dan yang ketiga dengan metode pengkodean atau coding. Yang pertama adalah metode biasa. Contohnya adalah diketahui suatu tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh tabel tentang panjang kain. Bisa kalian lihat bahwa panjang kain yang kelas yang pertama adalah 45 sampai 49, banyaknya ada 3. Yang kedua adalah 50 sampai dengan 54, ada 11. Yang ketiga 55 sampai 59 itu ada 15 dan seterusnya. Tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Nah,
Kalau kita lihat di sini ada kelas-kelasnya, maka di sini adalah data berkelompok. Nah, kita akan menentukan nilai rata-rata. Metode yang pertama namanya metode biasa. Caranya seperti ini. Dari tabel tadi, panjang kain, ya di sebelah kiri ya, panjang kainnya kita tuliskan lagi kelas-kelasnya, ada 45, 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79. Kemudian frekuensinya tadi banyaknya ya, ada 3, 11, 15, 10, 4, 5, dan 0. Nah, frekuensi ini kita beri simbol FI. I-nya sebagai indeks, jadi FI. Nah, kemudian di sini ada sigma. Sigma tadi kan hasil penjumlahan. Sigma FI, jumlah frekuensinya ini adalah 3 tambah 15 tambah 11 tadi ya, ada 48. Nah, setelah itu kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya. Satu kolom itu tentang apa? Tentang nilai tengah. Nilai tengah dari kelas-kelasnya ini. Masing-masing kelas ini kita cari nilai tengahnya. Caranya seperti apa? Nah, nilai tengah itu kita simbolkan dengan XI. XI ya. I-nya sebagai indeks. Jadi caranya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Pada saat kemarin kita membuat tabel distribusi frekuensi, sempat kita singgung untuk mencari nilai tengah. Gitu. Ya, jadi di sini karena batas bawahnya 45, batas atasnya 49, maka nilai tengahnya adalah 45 ditambah 49 dibagi 2. Hasilnya adalah 47. Untuk kelas yang kedua, batas bawahnya 50, batas atasnya 54, maka nilai tengahnya adalah 50 ditambah 54 dibagi 2. Hasilnya adalah 52. Dan seterusnya, untuk kelas ketiga berarti 55 ditambah 59 dibagi 2. Hasilnya adalah 57. Kelas yang keempat adalah 60 ditambah 64 dibagi 2. Hasilnya 62. Kelas yang kelima, 65 ditambah 69 dibagi 2. Hasilnya 67. Yang kelas yang ke-6 adalah 70 ditambah 74 dibagi 2 hasilnya 72. Dan kelas yang terakhir 75 ditambah 79 dibagi 2 hasilnya 77. Selanjutnya masing-masing nilai tengah ini dari setiap kelas kita kalikan dengan frekuensi. Notasinya adalah FI dikalikan dengan XI. Untuk yang kelas pertama, FI-nya ini frekuensinya adalah 3, XI-nya adalah 47. Jadi 3 kalikan 47, hasilnya adalah 141. Untuk kelas kedua 11, karena frekuensinya 11, dikalikan 52, hasilnya adalah 572. Kelas yang ketiga, 15 dikali 57, hasilnya adalah 855. Kelas yang keempat 10 kali 62, hasilnya 620. Kelas yang kelima 4 kali 67 hasilnya 268. Kelas yang keenam 5 kali 72 hasilnya adalah 360. Dan yang kelas terakhir adalah 0 kalikan 77 hasilnya adalah 0. Kemudian kita hitung jumlahnya dengan notasi sigma. Sigma FI kali XI. Kita jumlahkan hasilnya 141 ditambah 572 ditambah 855 ditambah 620. Ditambah 268 ditambah 360 hasilnya adalah 2816. Untuk menghitung nilai rata-ratanya tinggal kita bagi saja. Rata-rata atau X-bar adalah jumlahnya. Jumlah itu dari hasil perkalian nilai tengah dan frekuensi sigma FI XI dibagi dengan FI. Hasilnya adalah 2816 dibagi dengan 48, yaitu 58,67. Itu metode biasa yang pertama. Nah, kemudian untuk metode yang kedua ada sedikit perbedaan di sini, namanya metode rataan sementara. Hampir sama. Jadi tabel yang awalnya hanya panjang kain dan frekuensi masih tetap kita tuliskan panjang kainnya. Frekuensinya kita simbolkan sama dengan FI. Di sini ya, sigma FI sama dengan 48 juga sama. Nah, kemudian kita cari juga titik tengah atau nilai tengahnya ya, XI.
seperti tadi pas metode biasa. Jadi dicari dulu titik tengah atau nilai tengahnya 47, 52, 57. Cara nyarinya ada sama. 45 ditambah 49 dibagi 2, artinya 47. Nah, kemudian di sini yang sedikit membedakan adalah bahwa di sini ada namanya rataan sementara. Rataan sementaranya seperti apa? Nah, rataan sementara itu diambil dari nilai tengah yang kelasnya itu memiliki frekuensi tertinggi. Nah, sehingga kita lihat dulu di sini, frekuensi yang tertinggi itu adalah 15. Di sini ya. 15 berada di kelas ketiga. Kelasnya yaitu 55 dikurang sampai dengan 59. Di kelas ketiga ini 55 sampai 59 ternyata nilai tengahnya itu adalah 57. Sehingga 57 ini kita jadikan rataan sementara. Nah, rataan sementaranya kita pilih di sini. Kenapa? Karena frekuensinya paling tinggi di sini. Nah, kemudian kita tambahkan di sebelah kanannya yaitu DI. DI itu deviasi. Dihitung dari XI, titik tengah ini atau nilai tengah, dikurangi dengan X bar S. X bar S itu rataan sementara yang tadi terpilih. Rataan sementaranya adalah 57. Jadi setiap titik tengah ini dikurangi dengan 57. Yang pertama itu adalah nilai tengahnya 47 atau titik tengahnya ya. 47 dikurangi 57 itu hasilnya adalah negatif 10. 52 dikurangi 57 itu hasilnya adalah negatif 5. 57 dikurangi 57 itu adalah 0. 62 dikurangi 57 itu 5. 67 dikurangi 57 itu 10. 72 dikurangi 57 itu adalah 15. 77 dikurangi 57 itu hasilnya adalah 20. Itu DI. Nah, kemudian DI ini, DI setiap kelas, ini kita kalikan dengan FI frekuensinya. FI DI. Jadi, FI-nya kan 3. DI-nya negatif 10. 3 kali negatif 10 hasilnya adalah negatif 30. Yang kedua, DI-nya negatif 5. FI-nya 11. Jadi, 11 kali negatif 5 itu adalah negatif 55. 15 kali 0 itu 0. 10 kali 5 itu adalah 50. 4 kali 10, 40. 5 kali 15, 75. 0 kali 20, 0. Kemudian kita jumlahkan sigma dari FI/DI. Kita tambahkan ya, negatif 30 ditambah negatif 55, ditambah 50, ditambah 40, ditambah 75, ditambah 0. Ternyata hasilnya adalah 80. Nah, rumus untuk mencari rata-ratanya adalah X bar sama dengan X bar S, rataan sementara ya, ditambah dengan sigma FI/DI dibagi sigma FI. Nah, jadi 57, karena tadi rataan sementaranya kita pilih 57, diambil dari nilai tengah yang frekuensinya tertinggi. 57 ditambah dengan sigma FI/DI-nya kita dapatkan dari sini, 80. Dibagi 48, sigma F-nya banyak datanya ada 48. Hasilnya adalah 57 ditambah 80 dibagi 48 itu hasilnya 1,67. Jadi 57 ditambah 1,67 itu hasilnya adalah 58,67 rata-ratanya. Sama seperti hasil dari metode biasa tadi. Itu metode yang kedua, yaitu rataan sementara. Metode yang ketiga adalah metode pengkodean atau coding. Metode pengkodean ini hampir sama seperti dengan metode rataan sementara. Nah, yang membedakan hanya di sini. Tabelnya hampir sama, panjang kain berapa, frekuensinya, titik tengahnya hampir sama. Nah, di sini juga kita tentukan rataan sementaranya atau X bar S. Cara mencarinya juga sama, diambil dari titik tengah yang frekuensinya paling tinggi. Tadi 57 kita jadikan rataan sementara. Kemudian di sini bedanya adalah ada namanya kode CI.
kode ini berangkatnya dari rataan sementara tadi. Kelas yang kita pilih jadikan rataan sementara adalah kelas ketiga, maka kita beri kode 0. Kode 0. Naik satu kelas, berkurang 1. Setiap naik satu kelas berkurang 1. Jadi di sini 0, naik berarti negatif 1, naik lagi menjadi negatif 2. Karena kelasnya sudah sampai di sini saja, maka cukup sampai dengan negatif 2 saja. Sedangkan ketika kita turun kelasnya, kita tambahkan 1. Jadi 0, ya tadi yang kita kelas rataan sementaranya kan di sini 0, kodenya 0. Turun berarti 1, turun lagi 2, turun lagi 3, turun lagi 4, sampai dengan kelas terakhir. Kalau naik berkurang 1 sampai dengan kelas pertama, kalau turun bertambah 1 sampai dengan kelas yang terakhir. Selanjutnya, tabel satu kolom berikutnya adalah FI dikalikan CI. FI-nya 3, CI-nya negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. FI-nya 11, CI-nya negatif 1, hasilnya negatif 11. FI-nya 15, CI-nya 0, berarti 0. FI-nya 10, CI-nya 1, hasilnya 10. FI-nya 4, CI-nya 2, hasilnya 8. FI-nya 5, CI-nya 3, hasilnya 15. FI-nya 0, CI-nya 4, hasilnya adalah 0. Kita hitung hasil penjumlahannya, yaitu sigma FI CI sama dengan 16. Jadi seperti itu, rataan sementaranya sama ya, diambil dari nilai tengah yang frekuensinya tertinggi. Kemudian CI dimulai dari 0, terletak di kelas yang dijadikan rataan sementara. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S, rataan sementara, ditambah dengan sigma FI CI dibagi sigma FI dikalikan dengan P. P itu panjang kelas. Nah, jadi sama dengan rataan sementaranya 57 ditambah dengan 16 dibagi 48 dikalikan dengan 5. Ini hasilnya adalah 57 ditambah 1,67. Jadi hasilnya adalah 58,67. Sama hasilnya seperti dengan metode rataan sementara dan metode biasa. Itu tentang rata-rata atau min data per kelompok. Jadi ada 3 metode. Yang pertama metode biasa, yang kedua dengan rataan sementara, yang ketiga dengan pengkodean. Nah, untuk yang tugas kemarin, nah kita hitung rata-ratanya dari 90 siswa. Ya, tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Kemudian hasilnya harusnya seperti ini. Ya, sebagai hitungan saya. Dengan metode biasa seperti ini. Bisa diperhatikan. Hasilnya adalah 75,167. Dengan metode rataan sementara hasilnya seperti ini ya. DI, FIDI, sigma FIDI-nya negatif 210. Hasilnya adalah rataan sementaranya 77,5. Karena di sini frekuensinya paling tinggi adalah 25. Kelas ke 5, maaf. Nilai tengahnya 77,5. Jadi rataan sementaranya adalah 77,5. D-nya 0. Hasilnya sama 75,167. Dengan metode pengkodean seperti ini. Nah, rataan sementaranya di sini 77,5, kodenya 0. Naik 1 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kalau turun bertambah 1, 1, 2. Hasilnya negatif 21. Seperti ini. Hasilnya sama 75,167. Itu tentang rata-rata atau min. Selanjutnya adalah tentang median. Median itu yang kita tahu adalah hanya nilai tengah. Itu biasanya. Nah, median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi datanya diurutkan dulu, baru dicari nilai tengahnya. Cara menentukan nilai median untuk data tunggal. Nah, yang pertama, jika datanya ganjil, maka M itu letak mediannya adalah setengah dikalikan N ditambah 1. N itu banyaknya data. Sedangkan jika datanya genap, median itu adalah setengah N. Contoh, tentukan median dari 3, 6, 4, 9, 9, 4, 3. Maka langkah yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya. Mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. 3-nya ada 2, jadi 3, 3, 4-nya ada 2, 4, 4, 6-nya ada 1,
9-nya ada 2. Ya. Jadi mediannya adalah, karena ini datanya ganjil ya, ada 7. Jadi kita pakai rumus yang datanya ganjil. Setengah dikalikan N ditambah 1 sama dengan setengah dikalikan 7 ditambah 1. Hasilnya setengah kali 8 sama dengan 4. 4 ini bukan nilainya, tetapi letaknya. Jadi letaknya itu, nilai median itu letaknya adalah di datum keempat. Kalau kita lihat datanya setelah diurutkan, maka datum keempat itu nilainya adalah 4. Sehingga median dari data di atas itu adalah 4. Kebetulan saja ini angkanya sama. Tapi 4 yang di sini itu menandakan letaknya. Nah, seperti itu mencari nilai tengah dari data tunggal. Nah, selanjutnya untuk median data berkelompok. Ada tabel distribusi frekuensi tentang panjang kain ya. Kita akan menentukan mediannya. Penyelesaiannya, di situ yang pertama jumlah datanya. Jumlah datanya ada 48 ya. Letak mediannya itu karena datanya genap ya. Jadi setengah N. N-nya ada 48, setengah kali 48 yaitu datum ke-24. Datum ke-24 kita hitung. Ternyata letaknya itu nanti ada di kelas yang 55 sampai dengan 59. Nah, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu kemarin ya, waktu kita membuat tabel distribusi frekuensi sudah kita bahas. Tepi bawahnya 55 dikurangi 0,5 hasilnya 54,5. Frekuensi kelas ini 55 sampai 59 itu ada 15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median, jadi kita tambahkan sebelum kelas median itu kita tambahkan frekuensi kumulatifnya yaitu 3 ditambah 11, hasilnya adalah 14. Panjang kelasnya ada 5, setiap kelas panjangnya 5. Median itu rumusnya adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan setengah N. Nah, setengah N karena ini mediannya, setengah N dikurangi F besar. F besar itu adalah frekuensi kumulatif. Dibagi dengan F kecil. F kecil itu adalah frekuensi kelas median dikalikan dengan P. Di sini ya, tepi bawah kelas median. N itu banyaknya data. Setengah N karena median itu tengah-tengah ya, nilai tengah. Jadi setengah N. F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecil frekuensi kelas median. Dan P itu panjang kelas. Hasilnya seperti ini. Tepi bawahnya itu adalah 54,5. Setengah N-nya itu karena N-nya 48, berarti setengahnya itu 24. F besarnya frekuensi kumulatifnya tadi 14. F kecilnya frekuensinya ada 15 dikalikan dengan 5. Median 54,5 ditambah dengan 24 kurangi 14 itu ada 10. 15 dan 5 kita sederhanakan menjadi 3. 10 dibagi 3 itu adalah 3,33. Jadi hasilnya mediannya adalah 57,83. Itu nilai mediannya. Dari tabel panjang kain. Selanjutnya tentang modus. Nah, gampang nih modus. Modus itu adalah nilai atau datum yang paling sering muncul. Jadi yang paling banyak frekuensinya. Ya, modus adalah datum yang paling sering muncul. Dulu sebutnya nilai yang paling sering muncul. Gitu. Jadi modus data tunggal didapat dari datum dengan frekuensi terbanyak. Kalau di data tunggal tinggal dicari aja yang paling banyak muncul itu yang mana. Itu namanya modus. Sedangkan untuk data berkelompok, nah, dapat dengan cara seperti ini. Mo itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Mo itu adalah nilai modus. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi tadi kan modusnya kan ketemu kelasnya. Selisih dengan kelas sebelumnya itu D1. Selisih dengan kelas setelahnya itu D2. P itu adalah panjang kelasnya. Supaya lebih jelas kita lihat contoh. Jadi ini masih tentang panjang kain ya. Kalau kita lihat frekuensinya, maka di sini frekuensi yang paling banyak itu adalah di kelas ketiga, yaitu 55 sampai dengan 59. Sebanyak 15. Maka ini kita akan jadikan sebagai kelas modus. Kelas modus, di mana kelas dengan frekuensi yang terbesar.
Nah, sehingga seperti ini ya. Kelas dengan frekuensi terbanyak dijadikan sebagai kelas modus tadi ya. Kelas modusnya itu adalah di 55 sampai 59 karena frekuensinya 15. Maka tepi bawahnya adalah 55 dikurangi 0,5 jadinya 54,5. D1. Nah, selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu adalah 11 frekuensinya. Kita lihat sini 15. Kelas sebelumnya adalah 11, kelas setelahnya adalah 10. Maka D1-nya adalah 15 dikurangi 11 sama dengan 4. D2-nya adalah 15 dikurangi 10, yaitu 5. Panjang kelasnya itu ada 5. Sudah cukup seperti ini. Nah, kemudian modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan P. Modus 54,5 tepi bawahnya ya. D1-nya itu adalah 4, D2-nya adalah 5. Jadi 54,5 ditambah 4 dibagi 9 dikali 5. 4 kali 5 20, 20 dibagi 9 2,22. Sehingga nilai modusnya adalah 56,72. Itu tentang pemusatan data. Selanjutnya silakan kalian coba kerjakan yang tadi ya, nilai ulangan hasil 90. Kalian cari median dan modusnya. Nah, untuk latihan. Tentukan nilai median dan modus dari data nilai matematika 90 siswa ini. Silakan kalian cari sendiri nilai median dan nilai modusnya. Baik, saya kira itu untuk pembahasan kita hari ini. Jadi tentang pemusatan data ada 3, yaitu rata-rata atau mean, kedua median, yang ketiga adalah modus. Yang kita cari baik data tunggal maupun data berkelompok. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.